Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget, yaitu sebuah peringatan keras dari pucuk pimpinan negara kita. Peringatan ini menyoroti satu penyakit lama di birokrasi, yaitu budaya laporan asal Bapak Senang atau ABS. Nah, ini bukan sekedar soal etika kerja ya, tapi ini adalah ancaman nyata bagi cara negara kita mengambil keputusan-keputusan penting. Oke, mari kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari sini ya. Kenapa? Karena ini tuh bukan cuma teori atau obrolan di warung kopi. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto ngasih sebuah pernyataan yang wah tajam banget dan serius. Ini kayak sebuah tamparan keras yang ditujukan langsung buat para pejabat yang mungkin udah terbiasa moles-moles laporan. Dengerin deh kata-katanya. Peringatan ini datang langsung dari level paling atas. Dan pemilihan katanya itu lugas banget. Ini bukan sekedar teguran biasa, tapi ini tuh ultimatum. Seakan-akan presiden mau bilang, era di mana laporan cuma berisi polesan fakta demi bikin atasan senang, itu harus berhenti. Sekarang juga. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Apa sih sebenarnya budaya asal Bapak Senang atau ABS ini? Dan kenapa kok bisa sampai dibilang berbahaya banget buat negara? Buat ngejawab ini, kita perlu mundur dikit dan lihat akar masalah yang ternyata udah lama banget ada di sistem pemerintahan kita. Ini lebih dari sekedar laporan yang nggak akurat loh. Menurut pakar hukum dan kebijakan publik, Saiful Anam, ini tuh penyakit lama banget di tubuh birokrasi kita. Istilahnya juga kita udah familiar banget kan? ABS, asal Bapak Senang. Ini tuh sebuah mentalitas yang rela mengorbankan kebenaran cuma demi citra yang kelihatan bagus di mata pimpinan. Jadi, intinya gini. Laporan ABS itu dibuat bukan untuk menggambarkan realitas yang sebenarnya, tapi tujuannya untuk menciptakan sebuah ilusi keberhasilan. Angka-angka dipoles biar kelihatan bagus, grafik dibikin seolah-olah selalu naik, dan semua kegagalan ya disembunyiin rapat-rapat di balik tumpukan dokumen yang kelihatannya rapi. Coba deh kita lihat bedanya. Jomplang banget kan? Di satu sisi ada realitas pahit di lapangan. Mungkin ada program yang mandek, atau anggarannya udah habis tapi dampaknya nggak ada. Di sisi lain, laporannya manis banget di atas kertas. Grafiknya naik terus, semua target seolah tercapai. Angka kemiskinan yang mungkin nggak berubah disulap jadi seolah turun drastis. Nah, inilah seni ilusi data yang bahaya banget. Terus, bahayanya di mana? Ini bukan cuma soal bohong-bohong kecil ya. Laporan palsu kayak gini punya dampak yang merusak secara sistemik ke seluruh jalannya pemerintahan. Inilah sumber utama kenapa banyak kebijakan jadi salah arah. Analogi dari Pak Saiful Anam ini keren banget dan pas banget buat ngegambarin situasinya. Bayangin aja Anda seorang kapten kapal, tapi berlayar pakai peta dan kompas yang salah. Mau berlayar sejauh apapun yang nggak akan pernah sampai ke tujuan yang benar kan? Nah, negara juga gitu. Kalau pemimpin ngambil keputusan berdasarkan data palsu, kebijakannya pasti meleset jauh. Coba kita urutkan gimana efek dominonya bekerja. Semuanya itu dimulai dari satu data yang dimanipulasi. Berdasarkan data bohong itu, pemimpin bikin kebijakan yang dasarnya udah salah. Akibatnya, masalah yang sebenarnya ada di masyarakat jadi nggak teratasi, uang rakyat yang dipakai buat kebijakan itu terbuang sia-sia, dan ujung-ujungnya, yang paling rugi ya kita semua, warga negara. Nah, ini dia intinya. Pemerintahan yang berjalan di atas ilusi, bukan di atas fakta, itu pada dasarnya lagi melakukan perjudian yang mahal banget, dan taruhannya adalah nasib rakyat. Setiap rupiah yang dianggarkan berdasarkan data palsu, itu adalah pemborosan yang seharusnya bisa banget dipakai buat program yang benar-benar dibutuhkan. Dan bahayanya itu nggak berhenti di kebijakan publik yang salah sasaran aja loh. Di era modern kayak sekarang, dampaknya itu merembet jauh lebih dalam. Kemana? Langsung ke jantung mesin pertumbuhan masa depan kita, ekonomi nasional, dan transformasi digital. Karena di zaman di mana data adalah aset paling berharga, integritas data itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan ekonomi. Coba lihat deh angka ini, lebih dari 202 juta pengguna digital di Indonesia. Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah fondasi ekonomi digital kita yang nilainya itu hampir 42% dari total di seluruh Asia Tenggara. Ini mesin pertumbuhan raksasa, dan bahan bakarnya, ya data yang valid dan akurat. Pemerintah kita sadar banget soal potensi ini, makanya ada dorongan masis buat transformasi digital dan menyatukan data lewat proyek raksasa seperti Pusat Data Nasional atau PDN. Tujuannya cuma satu, menciptakan satu data nasional yang akurat dan terintegrasi, supaya bisa jadi landasan buat bikin kebijakan yang tepat sasaran. Nah, pertanyaan ini benar-benar menusuk langsung ke jantung masalahnya. Coba deh bayangin. Kita bangun pusat data nasional yang super canggih, habis triliunan rupiah dari uang rakyat.
Tapi kalau budaya ABS bikin data yang masuk ke dalamnya itu cuma sampah yang dipoles biar kelihatan bagus, lalu apa gunanya? Itu sama aja kita lagi ngebangun monumen kegagalan paling mahal di Indonesia. Pada akhirnya, ujung-ujungnya semua ini balik lagi ke satu hal yang paling fundamental dalam sebuah negara, yaitu kepercayaan. Jadi, memerangi budaya ABS ini bukan cuma soal teknis data, tapi ini soal membangun kembali kepercayaan antara pemerintah dan warganya. Jalan keluarnya sebetulnya ada pada prinsip-prinsip dasar ini. Kejujuran itu harus jadi fondasi utama. Pemerintah harus berani transparan, bahkan kalau beritanya buruk sekalipun. Karena hanya dengan mengakui realitas, seburuk apapun itu, kita baru bisa merumuskan solusi yang tepat. Integritas data pada akhirnya adalah fondasi dari kepercayaan publik itu sendiri. Jadi, kita sampai di refleksi akhir kita. Peringatan keras sudah diberikan, lonceng alarm udah dibunyikan. Tapi pertanyaannya tetap sama, mampukah satu peringatan saja membongkar sebuah budaya yang sudah mengakar puluhan tahun? Jawaban atas pertanyaan itu bukan cuma akan menentukan nasib birokrasi kita, tapi juga arah masa depan Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyimak.